Ya, selamat sore teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya di sore ini. Pada kesempatan ini, kami dari EBSI, gitu ya, Economic and Business Sustainability Institute, coba melakukan sharing session. Ini bukan yang pertama, kami reguler melakukan sharing session dan tema-tema yang kami angkat juga hal-hal yang boleh dibilang kekinian juga gitu ya. Sehingga diharapkan bisa memberikan gambaran eh, atau em, apa hal-hal yang memang mungkin di media sedikit terbatas gitu kan. Diharapkan dengan webinar ini bisa saling berbagi, saling sharing. Eh, Ujung-ujungnya adalah untuk kemajuan hal-hal ini di negara Indonesia juga gitu ya. Baik, saya mulai untuk sharing sessionnya. Seperti biasa kalau kita bicara mengenai greenhouse gases gitu ya, efek rumah kaca, pasti semua orang akan melihat dari global temperature dari planet bumi ini yang terus naik gitu ya. Kalau kita lihat sejak tahun 1980-an itu naik terus quite significant karena ya banyak negara yang memang terutama yang negara maju itu mengejut industrinya sehingga ya emission dari gas rumah kaca juga naik gitu ya. Nah, sementara di sisi lain dari World Economic Forum itu sudah memprediksi untuk 10 tahun ke depan dari hasil surveinya bahwa tiga urutan teratas resiko yang akan dihadapi di masa depan itu yaitu mengenai environmental gitu ya. Yang urutan pertama yaitu climate action failure, yang kedua extreme weather, sama yang ketiga biodiversity loss. Ketiga-tiganya saat ini saya rasa kita juga sudah bisa lihat gitu ya bagaimana em, ada perubahan iklim gitu, kemudian ada yang ekstrim dan ada beberapa biodiversity yang sudah punah juga. Jadi tidak berlebihan kalau memang survei ini menyebutkan bahwa tiga resiko ini yang akan dihadapi di planet bumi ini untuk 10 tahun ke depan. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Kalau kita lihat Indonesia sudah masuk 10 besar gitu ya untuk negara yang memproduksi carbon emission. Yang nomor satu tentu saja China gitu ya karena negara maju gitu kan. Dan kalau melihat tren di Indonesia sendiri sejak tahun 80 juga sama naik terus signifikan gitu ya. Sehingga penting untuk dimitigasi, untuk diperhatikan hal apa aja yang sekiranya bisa memperlambat atau justru mengurangi level dari GHG emission di Indonesia. Nah, ini sekilas konsep dari greenhouse effect atau efek rumah kaca gitu ya kalau di Indonesia. Di sebelah kiri ini dengan kondisi normal ya sebenarnya CO2 juga diperlukan. Kita juga kalau bernafas kan mengeluarkan CO2 gitu ya gitu. Jadi untuk kadar tertentu itu memang diperlukan sehingga bumi juga kalau nggak ada itu kan jadi dingin gitu. Nah, ini kondisi normal hangat. Nah, cuma ketika terjadi produksi CO2 yang berlebihan, nah ini membuat pantulan eh, cahaya matahari yang dari bumi ke eh, atmosfer terhalang sehingga ter, terjebak ya gitu di lapisan atmosfer sehingga suhu bumi menjadi panas gitu. Ini yang menjadi concern bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain, tidak hanya negara berkembang tapi negara maju juga gitu ya. Nah, ini sehingga muncul kenapa perlu dekarbonisasi gitu ya. Ini grafik yang dari IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan dekarbonisasi, kita lihat di EU ini akan naik terus suhu buminya gitu ya. Nah, sedangkan kalau dilakukan dekarbonisasi, itu setidaknya kenaikannya akan terhenti dan diharapkan turun gitu. Walaupun untuk target di 2021 sampai 2030 sepertinya sulit tercapai gitu ya kalau melihat kondisi sekarang gitu karena ya ada beberapa hal yang ya kita lihat dari zaman kemarin Rusia yang Ukraine gitu ya perang kemudian terhambatnya pasokan
eh, energi ke Eropa ditutup malah gitu. Jadi ujung-ujungnya negara Eropa juga kembali lagi ke batu bara. Kemudian yang fenomena Amerika kemarin keluar dari Paris Agreement, Donald Trump gitu ya seperti itu. Dan yang em, lebih terlihat itu adalah kontribusi dari negara maju sendiri, komitmen dari negara maju sendiri ke negara berkembang, terutama dari sisi financial gitu ya. Jadi tidak mudah untuk membiayai eh, proyek-proyek untuk dekarbonisasi ini. Nah, atas concern yang dialami oleh hampir semua negara, jadi pada tahun 97 itu ada Kyoto Protocol, itu kebanyakan dari negara maju yang eh, menyepakati bahwa em, berkomitmen untuk mengurangi annual hydrocarbon emission-nya itu by average 5,2% sampai 2012, tapi saat itu juga tidak tercapai dan dilanjutkan di tahun 2015 itu dengan Paris Agreement. Di Paris Agreement ini tidak hanya negara maju, tapi negara berkembang juga. Salah satunya Indonesia juga hadir di sana pada saat itu dan memberikan komitmen juga gitu bahwa Indonesia juga akan berkontribusi untuk menurunkan kadar emisinya gitu ya. Nah, setelah Paris Agreement itu sendiri, Indonesia sendiri langsung me- meratifikasi gitu ya pengesahan dari Paris Agreement itu sendiri melalui undang-undang di tahun 2016. Kemudian Indonesia juga melaunching target penurunan em, emisi karbonnya gitu ya di emisi yang pertama yaitu tanpa bantuan luar negeri itu akan turun di 29% di tahun 2030, tapi kalau ada bantuan internasional itu bisa di 41%. NDC ini pada tahun 2022 dinaikkan menjadi sekitar 32% untuk unconditionally, jadi dengan usaha sendiri, dan naik menjadi 43,2% dengan bantuan internasional. Nah, puncak-puncaknya untuk penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia itu yaitu terjadi di tahun 2021 ketika peraturan presiden terbit tentang nilai ekonomi karbon itu sendiri, kemudian diikuti oleh peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat itu masih menyatu antara lingkungan hidup dan kehutanannya, tentang pelaksanaan penerapan nilai ekonomi karbon. Dan OJK mengeluarkan peraturan juga di tahun 2023 spesifik tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Jadi sampai saat ini OJK menjadi supervisor untuk pelaksanaan bursa karbon yang ada di IDX Karbon. Jadi di Indonesia saat ini baru ada satu gitu ya IDX Karbon yang resmi gitu ya yang disupervisi oleh regulator OJK. Nah, rencananya di tahun 2025 ini pemerintah akan menerbitkan pajak karbon. Kami beberapa bulan lalu juga sudah diajak kerjasama dengan BRIN gitu ya. Mereka memaparkan eh, kajian mereka tentang pajak karbon yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan pada saat itu. Hanya saja kalau kita melihat kondisi saat ini, apalagi ada pergantian dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya, rasa-rasanya em, pelaksanaan pajak karbon bisa jadi tertunda gitu ya. Karena kan tersisa satu quarter lagi dan kelihatannya fokus Pak Purbaya juga lebih ke menggelontorkan dana gitu ke bank BUMN untuk men-trigger kenaikan ekonomi dibanding dengan menaikkan pajak atau menambah pajak. Nah, ini beberapa milestone untuk negara Indonesia mengenai carbon credit. Jadi di bulan September tahun 2023, pertama kalinya bursa karbon di Indonesia diresmikan. Pada saat itu juga terjadi transaksi pertama kalinya yang bertindak sebagai penjual saat itu Pertamina gitu ya dengan geothermal di Lahendong. Kemudian pembelinya banyak, ada even dari perbankan juga ada yang beli gitu kan. Dari em, sektor real juga ada gitu ya pada saat itu di perdana. Nah, kemudian next milestone adalah di tahun ini sebenarnya di Januari, jadi pertama kalinya Indonesia bisa menjual karbon kredit di pasar internasional. Ini em, menunjukkan bahwa kita punya potensi, Indonesia itu punya potensi untuk berbicara lebih banyak di pasar karbon kredit.
Kalau kita lihat kenapa potensinya itu besar ya, kalau boleh kita bilang itu supply dan demand di Indonesia untuk karbon kredit itu besar gitu ya. Pertama, produsen dari carbon emission sendiri kita banyak. Ada tambang, batu bara, power plant, gitu, segala macam. Kemudian source untuk karbon kreditnya sendiri juga banyak juga gitu kan. Hutan masih banyak, belum lagi yang nanti blue carbon dari laut. Jadi dengan kondisi supply dan demand yang banyak, harusnya Indonesia itu ada di posisi strategis eh, yang bisa memainkan peran penting di bursa karbon internasional. Dan tidak kalah pentingnya juga, Indonesia itu sudah menandatangani mutual recognition agreement gitu ya, spesifik dengan Jepang. Jadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang ini sangat penting sekali. Nanti di slide berikutnya nanti akan kami paparkan gitu ya, kenapa ini penting posisinya. Kemudian next milestone itu adalah kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Gold Standard. Gold Standard itu salah satu pionir selain Vera gitu ya, yang berkecimpung di karbon kredit dari mulai perhitungan sampai issuance karbon kredit, dan banyak pelaku-pelaku internasional juga yang menjual dan membeli melalui gold standard. Satu lagi yaitu Vera juga akan menandatangani MRA, Mutual Recognition Agreement, mirip seperti gold standard, which is hari ini nanti malam gitu ya, di Four Seasons Hotel ini akan dilakukan penandatanganan gitu. Nah, seperti yang saya mention tadi, kenapa joint credit mechanism antara Indonesia dan Jepang ini penting? Kalau kita lihat selama ini kendala dari carbon credit project itu sendiri, tentunya yang nomor satu itu financial gitu. Karena untuk melakukan carbon project itu tidak murah, dan tentunya teknologi yang digunakan pun Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding negara-negara lain. Nah, dengan adanya joint crediting mechanism dengan Jepang, nantinya Jepang akan membantu Indonesia, baik itu dari sisi financial, dari teknologi, gitu ya, dari orang-orangnya pun gitu, sehingga ada transfer knowledge nantinya. Nah, dalam hal ini Indonesia boleh dibilang nih win-win gitu ya bagi Indonesia, of course, dengan adanya bantuan dana teknologi dan orang-orang yang nanti membantu Carbon Credit Project di Indonesia akan mempercepat proses pembentukan karbon kredit di negara Indonesia. Di satu sisi, Jepang juga eh, dalam posisi win karena nanti hasil dari karbon kredit projectnya itu bisa diklaim sebagian oleh Jepang. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat em, ini ya, jadi emission before the project. Jadi kalau tidak ada joint crediting mechanism ini dan tidak ada usaha apapun, bisa dibilang emissionnya akan datar di sini, gitu ya, BAU, business as usual gitu. Nah, kalau tidak ada bantuan dari Jepang, dengan usaha sendiri Indonesia paling menurunkan sampai ke yang garis biru ini, gitu ya. Nah, dengan adanya bantuan Jepang, tentu saja ini akan mempercepat sehingga pembentukan karbon kredit juga jauh lebih banyak gitu. Untungnya buat Indonesia adalah di sini. Dari total penurunan antara usaha sendiri dengan yang dengan bantuan proyek dari Jepang ini, sekitar 20% itu akan menjadi hak milik Indonesia, dan Jepang bisa menikmati 80%-nya gitu. Dan joint crediting mechanism ini juga sudah align dengan pasal 6 dari Paris Agreement itu sendiri, sehingga tidak akan ada double counting antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Untuk nilai ekonomi karbon yang ada di peraturan presiden itu uh, disebutkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia itu akan melalui mekanisme perdagangan karbon, which is bursa karbon yang sudah ada juga sudah berjalan saat ini. Kemudian pembayaran berbasis kinerja atau result based payment ini lebih ke government gitu ya, atas kinerjanya pemerintah kita menjaga eh, ya misalnya hutan kita yang tetap hijau gitu ya, nanti dapat pembayaran dari government, pemerintah negara lain. Kemudian pungutan atas karbon, yaitu carbon tax tadi, yang kemungkinan akan ditunda, dan mekanisme lain yang nanti sesuai dengan perkembangan gitu. Jadi so far baru ini. Nah, adapun spesifik untuk bursa karbon, menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidup,
itu akan meliputi dua, yaitu perdagangan emisi, yaitu compliance market gitu ya, yang wajib, dengan offset emisi gas rumah kaca, ini yang voluntary market. Dan perdagangannya pun bisa dilakukan melalui bursa karbon ataupun perdagangan langsung, jadi direct gitu ya, atau bilateral. Nah, ini sekilas untuk karbon kredit di Indonesia gitu. Ini yang compliance market, ada namanya PT BAE PU ya, di Indonesia senangnya kan disingkat-singkat gitu ya. Ini persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha. Sebenarnya ini sempat dibahas di webinar sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya kasih pas sedikit gitu ya, supaya ada gambaran nanti untuk ke pembahasan berikutnya. Jadi intinya, contoh di sini ada pembangkit listrik yang A dan B gitu ya. Dua-duanya dikasih batas atas bisa mengeluarkan carbon emission di garis yang biru ini. Jadi ini mirip seperti carbon kredit, sorry, kartu kredit ya gitu. Jadi ada limitnya gitu. Nah, dalam hal ini pembangkit listrik A itu mengeluarkan emisi sampai di titik ini, di bawah garis, di bawah batas atas, sementara yang B itu melebihi gitu. Nah, diharapkan di eh, di bursa karbon ini nanti pihak A ini yang masih mempunyai room ini jadi bisa jadi dijual ke pihak B di bursa karbon, sehingga nanti ujung-ujungnya dua-duanya ada di bawah batas atasnya gitu ya. Itu yang diharapkan gitu. Ya tentunya eh, semakin ke depan diharapkan batas ininya pun akan semakin kecil gitu ya, sehingga mendorong em, pelaku usaha untuk mengurangi carbon emission sendiri gitu. Nah, jadi apa yang terjadi misalkan kalau eh, ternyata yang A pun lewat gitu, yang B pun lewat gitu. Jadi nggak ada nih eh, pembangkit lain yang memang di bawah batasnya. Mau tidak mau, berarti nanti eh, mereka harus masuk ke bursa karbon untuk membeli karbon kredit gitu ya. Atau nanti kalau ada carbon tax, bisa jadi mereka membeli carbon tax. Jadi nanti ada pilihan gitu ya. Ketika melewati itu mereka akan membeli carbon kredit atau membayar carbon tax. Tapi sebelum itu diharapkan ketika mereka di atas ambang batas, diharapkan sebenarnya spiritnya itu adalah bagaimana mereka dengan operasional sendiri itu menurunkan carbon emissionnya gitu. Jadi contoh misalkan yang selama ini 100% pakai batu bara, ya mungkin nanti jadi 80% batu bara, 20%-nya pakai biomass gitu, seperti itu. Jadi dengan usaha sendiri dulu menurunkan carbon emissionnya gitu. Tapi kalau usaha itu sudah dilakukan dan masih di atas ambang batas, ya mau tidak mau dia either membeli karbon kredit di pasar karbon atau membayar carbon tax. Sedangkan ini untuk yang voluntary market itu di Indonesia namanya SPEGRK gitu ya, apa sertifikat pengurangan emisi. Em, ini seperti misalkan ini ada sama tadi ada misalkan perusahaan yang menghasilkan carbon emission, tapi dia di tempat lain misalkan melakukan green project, bisa jadi misalkan penanaman hutan gundul atau misalkan pemasangan solar panel gitu kan, mini hydro yang bisa menghasilkan nanti sertifikat pengurang emisi gitu. Jadi disertifikasi menjadi karbon kredit. Nah, karbon kredit ini bisa dibeli oleh perusahaan ini. Jadi yang awalnya emisinya di level ini, di atas ini, karena dia mau beli karbon kredit sebesar ini, sehingga jadi nanti kurang. Gitu. Itu yang diharapkan dari voluntary market ini. Waktu awal diluncurkan di bursa karbon itu ada empat gitu ya, ada nature based solution, ada teknologi based solution gitu. Ya intinya dua sih ya, teknologi based sama nature based. Cuma saat itu karena sebelum bursa karbon di launch di Indonesia itu sudah ada juga eh, pengusaha-pengusaha Indonesia yang sudah mempunyai karbon kredit melalui luar negeri, Vera pada saat itu atau gold standard. Jadi ada juga yang international standard yang bisa dijual di dalam negeri gitu. Makanya ada Indonesia Nature Based Solution International Standard gitu. Itu pun untuk yang teknologi base. Untuk trading features di EDS Carbon juga kami rasa ini sudah lengkap gitu ya, dibanding dengan negara lain gitu ya. Di kita itu sudah ada auction, itu mirip seperti kalau di saham itu IPO gitu ya. Jadi kita yang mau beli eh, pasang bid gitu di sini, nanti dapat atau enggak gitu ya.
Kemudian kalau regular trading itu sama seperti jual beli saham di marketplace, sorry di pasar saham gitu ya. Jadi nanti siapa yang beli, siapa yang mau jual, nanti kalau ketemu matching antara kuantiti kuantitinya dengan harganya matching, berarti traded di sini deal dan gitu ya. Sedangkan negotiated trading itu bilateral over the counter seperti yang tadi. Jadi perdagangan tidak tidak langsung. Misalkan ada PT A dan PT B jual beli di belakang gitu ya. Jadi tidak melalui bursa, itu pun bisa dilakukan, tapi settlementnya nanti melalui bursa gitu. Dan yang satu lagi itu marketplace. Ini jual beli project gitu ya. Jadi projectnya belum menghasilkan carbon credit, tapi sudah berjalan, orang bisa membeli di sini gitu ya. Nah, kenapa em, yang bilateral pun di encourage untuk membeli apa disettle di bursa karbon, karena ini sekarang bursa karbon ini sudah ngeling dengan sistem registry nasional. Jadi semua transaksi itu akan terdaftar di sistem registry nasional yang punyanya Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Dibanding dengan kalau kita tidak misalnya bilateral tapi cuma disettle sendiri, takutnya ada dispute di kedepannya gitu ya. Nah, ini beberapa proyek yang terakhir saya lihat di bursa karbon, jadi udah banyak sekali. Yang awalnya nature based solution juga cuma satu, sekarang udah ada yang international authorized gitu ya, sama yang international standard. Kemudian yang kelihatan banyak perubahannya itu adalah di teknologi base gitu. Jadi yang awalnya cuma teknologi base aja gitu disamain semua, sekarang tidak. Mereka memisahkan ada yang renewable energy terpisah, kemudian yang international authorized, which is yang bisa dijual ke luar negeri juga terpisah gitu kan. Dan ini yang international standard. Project-projectnya pun banyak, yang dulu cuma Pertamina aja, yang geothermal, sekarang udah banyak yang bisa dilihat di sini di Idealis Carbon gitu. Jadi secara supply sebenarnya sudah cukup banyak gitu ya yang tersedia di bursa. Cuma mungkin ya yang belinya ini nih gitu, yang masih sedikit bisa jadi karena memang dari sisi risk and reward dari government juga belum clear gitu ya. Ibaratnya bagi pengusaha yang menghasilkan carbon emission juga, toh kami tidak dipenalti, toh kami juga tidak perlu bayar pajak karbon sebagai pajak tambahan gitu ya. Nah, jadinya tidak ada trigger untuk mereka membeli karbon kredit gitu. Adapun yang sekarang membeli karbon kredit dengan inisiatif sendiri itu memang yang company-nya udah concern tentang net zero emission, punya plan-nya sehingga mereka melakukan karbon netral, menetralkan emisinya salah satunya dengan membeli karbon kredit di bursa karbon. Nah, jadi kalau kita lihat em, kita tahu sudah ada karbon kredit gitu ya yang dijual beli di bursa gitu kan, baik yang dari nature based solution ataupun dari teknologi based solution. Kemudian juga ada green finance untuk mendukung green green project. Jadi kalau boleh saya gambarkan ini seolah-olah ini downstreamnya gitu ya. Nah, sementara di midstreamnya, di middle streamnya itu kita udah punya IDX Carbon sebagai wadah untuk ketemu pembeli dan penjual. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu lebih ke upstreamnya gitu. Jadi sebelum eh, perusahaan itu membeli karbon kredit atau misalkan apa yang harus saya lakukan, apakah harus memasang solar panel ataupun harus misalkan mengganti jadi electric vehicle. Nah, di sini gitu kan harus didata dulu, diinventarisir dulu sebenarnya karbon emisinya itu karbon emission yang dihasilkan dari perusahaan itu di di level berapa ton sih gitu, sehingga kalaupun nanti sudah terdata dan bisa dibikin roadmap-nya gitu, misalkan sampai 2030 kami mau mengurangi sekian persen gitu. Nah, jadi jelas. Jadi tidak seperti yang ya kita tidak bisa menyalahkan juga gitu ya, waktu awal mula bursa karbon di launching di September 2023 banyak saat itu perusahaan-perusahaan yang beli gitu, tapi hanya sekedar beli gitu, ya ya just for the sake bahwa kita beli di pasar perdana, tidak salah juga gitu, tapi alangkah lebih baiknya sebelum membeli itu memang didata dulu sebenarnya emisinya itu berapa yang dihasilkan, sehingga tahu kita harus belinya berapa untuk menjadi netral. Atau misalkan memang mau membelinya 50%-nya atau 25%-nya. Tapi jelas ada baseline-nya gitu. Jadi tidak hanya sekedar beli. Itu tidak salah juga gitu. Tapi
Kalau kita bicara lebih jelas dengan ada roadmap-nya untuk sampai net zero, sebaiknya memang sudah ada data inventory-nya dulu. Nah, eh, untuk decarbonization step-nya sendiri, jadi inventarisasi emisi gas rumah kaca, which is yang carbon accounting ini ada di tahap awal memang gitu. Jadi sebelum nanti seperti yang tadi saya sempat mention, nanti akan menjadi inisiatif apa yang akan dilakukan, terus men-setting targetnya, mau diturunkan berapa, sampai kapan, sampai akhirnya bisa menjadi keputusan bisnis, keputusan dari perusahaan, apakah memang mau melakukan dekarbonisasi dengan usaha sendiri dengan mengganti mesin-mesin lama dengan yang lebih green, gitu, atau memasang solar panel untuk mensupport listriknya, gitu kan, atau memang mau membeli karbon kredit di bursa, seperti itu. Ada dua international standard method yang digunakan untuk carbon accounting, gitu. Yang pertama greenhouse gas protocol (GHG), itu yang common. Kemudian ada lagi ISO, ini dari International Standard Organization, gitu ya. Bedanya apa? Bisa dilihat di sini. Jadi kalau GHG protokol itu lebih ke guidance oriented, gitu ya. Jadi ini diadopt globally untuk corporate greenhouse gases inventories. Sementara kalau yang ISO 14064 yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, itu lebih ke compliance oriented, gitu. Jadi memang ini lebih ke formal, perhitungan formal untuk skema certification, gitu, nantinya ke depannya, gitu. Sehingga kalau kita lihat GHG protokol itu nggak ada certification requirement-nya, gratis. Sementara kalau untuk ISO 14064 ini biasanya berbayar. Intinya sih sama, cuma kalau ngelihat di sini GHG itu kan dia membagi emissionnya itu menjadi tiga ya. Ada scope satu, scope 2, scope 3, gitu ya. Direct, indirect, sama other indirect. Kalau ISO dia menggunakan kategori satu sampai 6, gitu. Tapi intinya ini sama juga, gitu. Jadi kategori satu dia direct, kategori 2 ke 6 itu indirect, which is mirip dengan scope 2 sama scope 3 yang di GHG. Nah, ini untuk yang GHG protokol, saya rasa udah common ya, gambar ini, gitu ya, dilihat. Jadi kalau scope satu itu direct, contoh misalkan ada company yang menggunakan bahan bakarnya langsung misalkan batu bara, itu kan direct, gitu. Nah, itu masuk ke scope satu. Atau misalkan company-nya mempunyai mobil operasi milik sendiri, gitu ya. Jadi bukan leasing, milik sendiri, milik perusahaan, dan masih memakai fossil fuel, itu juga masuk ke direct scope satu, direct emission, gitu ya. Sedangkan untuk scope 2 itu mostly datang dari penggunaan listrik, karena kita memakai listrik dari PLN, dan seperti kita tahu PLN itu masih banyak menggunakan PLTU yang berbasis batu bara, sehingga ya kita juga yang memakai listrik dari PLN secara tidak langsung mengeluarkan emisi juga, gitu. Nah, sementara untuk yang indirect itu banyak itemnya, gitu ya. Ada yang di upstream bisnis, ada di downstream, gitu ya. Contoh misalkan kalau karyawan bepergian, gitu kan, bisnis travel, mau melalui pesawat terbang ataupun mobil, itu juga secara tidak langsung menyumbang ke emisi. Begitupun misalkan kalau saya perbankan, perbankan memberikan kredit ke perusahaan batubara misalkan, gitu. Secara banknya tidak ada bisnis batubaranya, memang tidak ada directnya, gitu kan. Tapi karena dia membiayai perusahaan batubara, sehingga bank itu terekspos dengan indirect emission dari investmentnya, gitu, gitu ya. Nah, sementara untuk yang perbedaan dengan ISO-nya, kalau ISO ini lebih lebih detail ya, gitu. Jadi yang tadi scope satu yang direct sama, ini kemudian yang dua juga sama, yang ketiga ini yang dia pecah-pecah, gitu ya. Jadi yang kalau yang tadi GHG itu lebih ke ya udah indirect aja, gitu. Kalau ini enggak. Jadi ada yang memang indirect dari transportation, dia pisahin di kategori tiga, kemudian dari produk sampai ke other sources juga dia pisahin, gitu ya. Jadi lebih detail karena memang ini untuk uh,
Makanya untuk carbon accounting itu lebih memakai ISO 14064 karena lebih details untuk perhitungannya nanti. Em, Tidak ada spesifik misalkan bahwa urutannya harus begini harus begitu tidak, tapi untuk accounting dan reporting itu harus memegang prinsip-prinsip ini, itu yang pertama relevance. Jadi data dari GHG inventory-nya juga harus memuat informasi yang eh, memang digunakan oleh pihak internal dan eksternal gitu ya. Kemudian completeness tentu saja gitu ya, datanya itu harus komplit karena kalau tidak nanti agak susah juga gitu begitu melaporkan gitu kan. Jadi contoh misalkan ada beberapa contoh disuruh menghitung carbon emission di tahun 2024 gitu. Tapi banyak data yang hilang gitu. Misalkan dari Januari ke Juli itu datanya tidak ada, data pembelian bensin tidak ada, misalkan data pengantarannya hilang gitu segala macam. Itu jadi nggak komplit gitu. Nah, kemudian konsistensi itu metodologi yang dipakai juga eh, termasuk pendekatan-pendekatan itu harus eh, eh, konsisten gitu ya dan transparansi. Jadi harus clear, faktual dan netral. Kemudian akurasi, tentu saja ini harus data yang disediakan juga nanti harus akurat, memakai, yang penting harus didisclose gitu ya. Jadi nanti ada beberapa emission factor yang akan dipakai, itu didisclose, apakah memakai yang standar internasional atau standar nasional atau perhitungan sendiri gitu. Nah, untuk GHG inventory process sendiri, ada ujungnya nanti ada dua gitu ya. Ada yang calculation based method, ada yang measurement based method. Ya, tentu saja yang measurement based method itu lebih akurat karena dia memakai alat ukur gitu ya. Tapi tidak banyak, hanya sedikit gitu kan perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai alat ukur untuk menghitung GHG emissionnya. Jadi kebanyakan mereka memakai eh, calculation based method gitu. Nah, untuk melakukan calculation based method ini tentunya perlu di set di depan dulu boundaries-boundariesnya itu apa saja gitu supaya jelas. Misalkan kayak tadi, oke saya hanya hanya akan menghitung di tahun 2004 sendiri. Jadinya data yang harus disiapkan pun itu harus data-data yang 2024. Tidak bisa memakai yang 2023 gitu. Sehingga perhitungannya nanti lebih akurat. Nah, seperti ini. Jadi biasanya em, para em, konsultan gitu ya yang mau melakukan perhitungan data inventory untuk greenhouse gases itu harus tahu dulu di awal alur proses bisnis perusahaan itu seperti apa gitu, batasan-batasan organisasi seperti apa gitu. Karena misalkan untuk satu perusahaan yang mempunyai misalkan tiga atau empat anak perusahaan, nah nanti harus dilihat ini keterlibatan hubungan antara holding dengan anak perusahaannya itu apa gitu, itu harus dilihat juga gitu. Dan kegiatan bisnisnya juga apa saja, data produk perusahaan seperti apa. Jadi data-data ini yang penting yang harus disediakan di awal. Nah biasanya setelah itu akan dilakukan forum group discussion baik antar em, konsultan sendiri atau dengan pihak perusahaan gitu ya. Baru dilakukan data kuantifikasi emisi gas rumah kacanya gitu ya. Bisa jadi ke head office ataupun misalkan ke pabriknya gitu, site visit gitu ya. Nah nanti setelah semuanya dihitung, setelah semuanya disurvei, dilihat data-datanya, dihitung, baru keluar total inventarisasi emisi gas rumah kacanya itu berapa. Nah, data itu yang nanti akan diberikan kepada manajemen. Sehingga diharapkan manajemen lebih memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis gitu. Ini mau ngapain nih gitu. Apakah memang untuk mau dibiarkan aja gitu ya, atau mau dikurangi, dikuranginya pun seperti apa, sehingga bisa dilihat gitu kan. Kalaupun misalkan mau melakukan eh, dekarbonisasi dengan memanfaatkan teknologi based solution itu akan kena berapa cost-nya gitu. Itu diharapkan data-data ini akan membantu ke keputusan bisnis dari manajemen gitu ya. Jadi final goals-nya diharapkan ketika data emissionnya itu sudah keluar, nah perusahaan itu diharapkan melakukan reduce emission gitu. Sehingga nanti
keluar sisanya itu berapa. Nah, ini yang dilakukan offset gitu. Jadi eh, harapan dari pemerintah juga tidak direct langsung misalkan tiba-tiba ketika keluar data emisinya langsung aja beli karbon kredit gitu kan di pasar. Diharapkan kan sih tidak tidak seperti itu gitu. Karena kan sebenarnya yang di encourage itu adalah bagaimana perusahaan yang selama ini menghasilkan emisi karbon itu bisa mengurangi level emisinya dengan usaha sendiri dulu gitu. Seperti yang tadi misalkan mengganti dulu mesin-mesin atau bahan-bahan yang lebih green, nah baru remaining emissionnya itu yang memang sudah mentok tidak bisa dikurangi lagi, nah barulah boleh membeli karbon kredit gitu. Itu yang diharapkan gitu ya. Ada dua GHG emission project kategori gitu ya, ada carbon avoidance sama carbon removal. Nah, carbon avoidance itu contohnya ya pemasangan solar panel tadi gitu ya. Jadi instead of menggunakan listrik dari PLN yang berbasis batu bara, ini di switch jadi menggunakan solar PV gitu ya. Kemudian untuk yang removal itu yang menangkap karbon yang tidak ada di atmosfer eh, melalui paling gampang itu eh, penanaman pohon dari reforestation gitu ya, menangkap CO2 yang di um, udara gitu ya, di, jadi menjadi batang pohon dan dimasuk ke tanah juga gitu ya. Nah, tadi seperti yang awal disebutkan bahwa untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca itu penting sekali ditentukan dulu di depan gitu ya. Organisasi banderinya, jadi perusahaan-perusahaan yang terkait, misalnya tadi ada holding, ada subholding, nah itu tuh hubungannya apa gitu, secara equity share, terus secara financial control, sama operation control. Kemudian untuk operational boundary-nya juga harus didefinisikan dulu di depan emisi mana yang akan dimasukkan gitu. Ada skop satu, skop 2, skop 3 gitu. Contoh misalkan ini juga untuk let's say perbankan gitu ya. Sekarang sangat susah gitu dunia perbankan menghitung skop 3 gitu karena ini berkaitan dengan ketersediaannya data nasabah gitu. Seperti tadi misalkan bank itu memberikan pinjaman kepada perusahaan batu bara gitu. Otomatis menjadi skop 3, tapi kan kita harus tahu berapa sih emisi di perusahaan batu bara itu. Nah, saat ini tuh di Indonesia belum banyak gitu perusahaan-perusahaan atau nasabah-nasabah yang memang sudah memiliki data inventarisasi gas rumah kacanya. Jadi kebanyakan kalau untuk perbankan di Indonesia masih di seputar skop 1 dan skop 2 gitu ya. Time bound-nya juga time period-nya karena ada eh, kebanyakan perusahaan Indonesia misalkan pembukanya itu dari Januari ke Desember, tapi kalau untuk perusahaan Jepang biasanya tutup bukunya itu di Maret gitu. Jadi itu harus yang harus di-declare gitu ya di depan. Nah, ini untuk yang organizational boundary setting tadi, untuk yang equity approach, itu harus dilihat percent of ownership-nya gitu, berapa. Kalau 100%, ya berarti memang punya dia gitu. Kalau misalkan ternyata tadi dia hanya punya 50%, berarti yang melekat di entity itu uh, GHG-nya hanya sebesar 50%. Financial control juga kalau ada direct financial itu 100% gitu kan. Kalau tidak ada berarti nol, tapi kalau ada join tinggal dilihat ada berapa persen gitu. Nanti di next slide kita lihat hitung-hitungannya gitu ya, biar lebih terbayang gitu ya. Operational control juga sama. Jadi kalau memang ada involved di operational, otomatis dia bisa 100% ke dia gitu ya, harga emissionnya. Tapi kalau tidak ada berarti 0%. Nah, supaya lebih kebayang seperti ini nih. Misalkan nih company gitu ya, ternyata dia punya 50% equity share di factory A, di pabrik A gitu kan. Jadi ketika pabrik A ini menghasilkan emisi karbon sebesar 1.000, nah sebenarnya si company ini tidak ngeklaim 1.000-nya, tapi 500 karena memang secara equity dia punya 50% gitu. Begitupun kalau misalkan ternyata apa dia punya di factory B, dia punya sahamnya itu 85%, ya tidak 1.000-nya, tapi 850 gitu. Nah, untuk yang financial control sama tadi, kalau misalkan dia ada financial control, otomatis 100%. Jadi ketika factory A-nya menghasilkan 800 metrik ton CO2, ya otomatis company juga akan ngeklaim bahwa dia juga mengeluarkan emisi di 800 metrik ton gitu. Tapi kalau tidak ada financial control, ya nol gitu. Dia tidak
dianggap tidak menghasilkan gitu ya. Operational control juga mirip gitu ya dengan financial. Kalau ada ya 100%, kalau tidak ada 0%. Nah, ini contoh misalkan ada untuk memudahkan gitu ya. Ini contoh company Z gitu ya. Company Z mempunyai 5 fasilitas gitu ya. Ini ada fasilitas A, B, C, D, dan E gitu ya. Di mana untuk financial control sama operational control dan equity ownership-nya gitu ya berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau melihat tabel ini gitu ya, misalkan sudah dihitung total facility, jadi emisi dari facility A, B, C, dan E ini masing-masing beda-beda gitu ya. Yang E 2000 berarti mungkin kapasitasnya jauh lebih besar gitu ya. Yang A 500 berarti cuma kecil. Nah, sekarang berapa sebenarnya carbon emission dari eh, company Z ini gitu. Tidak bisa langsung dijumlahkan dari 500, 1000, 1000, 5000, 2000 ini gitu. Tapi harus dilihat dulu dia ada financial control atau enggak gitu kan. Nah, contoh misalkan yang facility A, financial controlnya tidak ada. Berarti kan, nah ini facility A itu financial controlnya nggak ada, berarti kan ya nol gitu. Kemudian operational controlnya juga tidak ada, nol. Tapi secara ownership dia 25%. Nah, berarti yang dicatat di company Z itu dari facility A itu dia hanya kebagian 125 ton CO2 gitu ya. Kalau anggap aja ini 500 ton gitu ya. Jadi tidak 500-nya gitu. Nah, begitu juga untuk yang berikutnya gitu ya, nggak ada financial control, tapi ada operational control. Berarti ini 100%. Jadi ketika facility B-nya 1000, ini jadi 1000 gitu. Nah, tapi secara ownership dia cuma 51%, nggak 100%. Ya udah, berarti cuma 510 gitu. Yang C ada financial control, makanya 100%, tapi tidak ada operasionalnya, jadi nol. Ownership-nya 100%, nah ini baru 1000 karena 100% ownership-nya gitu. Begitupun yang D dan E. Jadi total-total segini gitu ya. Dari financial control approach-nya 6.000, dari operasionalnya 8.000, dari equity-nya 4.115 gitu. Ini jadi cara menghitungnya, menghitung untuk dari sisi organizational boundaries-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang dari operational boundaries itu yang harus ditentukan aspek-aspek mana aja yang masuk ke skop 1, skop 2, skop 3 gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya. Misalkan untuk direct emission, terus kemudian yang skop 2 itu lebih ke energi, dan skop 3 juga itu nanti kategorinya masuk ke mana aja, ada berapa aja. Ini biasa data-data ini ada di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi sangat penting buat perusahaan ataupun konsultan yang memang mau melakukan perhitungan, pencatatan gitu ya untuk mengumpulkan data-data yang valid dan komplit gitu karena em, ini nantinya akan menentukan sebenarnya berapa ton CO2 gitu kan yang dihasilkan dari perusahaan. Nah, em, untuk terminologinya sendiri gitu ya, termasuk karbon kredit juga kita menggunakan CO2 ekuivalen gitu ya. Kenapa CO2 ekuivalen gitu? Karena kalau dilihat sebenarnya gas eh, greenhouse gases itu kan tidak hanya CO2 aja gitu ya. Ada em, CO2, ada CH4, ada N2O gitu ya, sampai NF3 gitu. Cuma yang common dipakai untuk perhitungan gas rumah kaca itu tiga ini gitu. CO2, CH4, N2O. Kenapa? Kalau ngelihat di sini eh, porsinya itu lebih besar gitu ya dibanding senyawa-senyawa yang lain gitu. Terutama CO2, CO2 itu volumenya paling besar gitu di sini dibanding CH4 dan N2O. Makanya untuk GHG accounting terminologi itu em, kita menggunakan CO2 ekuivalen gitu. Jadi ketika nanti em, alat ataupun kegiatannya menghasilkan CH4 itu harus dikonvert menjadi CO2 gitu. Menggunakan apa? Ada yang namanya GWP, Global Warming Potential gitu. Jadi kayak ini ya kalau CO2 berarti pembandingnya satu gitu ya. Kalau CH4 bisa dibilang berarti satu CH2, satu CO2 itu ekuivalen dengan 28 CH4 gitu.
Jadi semuanya harus dikonvert ke CO2 sampai ketahuan nanti totalnya berapa CO2 ekuivalennya. Nanti ada contoh perhitungannya gitu ya. Makanya kalau kita lihat di bursa karbon di kita gitu ya, karbon kreditnya kan satuannya itu 1 ton CO2 ekuivalen gitu. Jadi kalau misalkan Pertamina kemarin yang dari geothermal Lahendong mau menjual eh, 500, ya orang udah tahu gitu, itu 500 ton CO2 ekuivalen gitu ya. Ada lagi terminologi-terminologi lain yang harus diperhatikan selain dari tadi yang senyawa-senyawa LCO2, CH4, N2O dan global warming potential, ada activity data gitu ya, sama emission factor gitu. Jadi activity data itu ya contoh lah, misalkan kalau untuk yang konsumsi dari batu bara gitu ya, 1 ton itu si power plant ini menggunakan batu bara berapa ton sih gitu. Misalkan contoh di sini 552 ton, yaitu activity datanya gitu. Kemudian kalau misalkan mobil berapa liter setahun yang dipakai gitu. Nah, ini data-data ini memang yang penting yang harus kita minta dari perusahaan gitu. Atau yang kalau memang perusahaan sendiri yang mau menghitung, yang harus dia punya catatan gitu. Berapa sebenarnya yang dikeluarkan, misalkan fuel yang dikeluarkan untuk mobil operasionalnya gitu. Ini sangat penting gitu. Emission factor itu semacam konstanta. Sudah ada beberapa yang tabel-tabelnya, jadi kita tinggal pakai aja gitu ya. Nah, untuk penggunaan data sendiri, ini kan karena kita mau memakai calculation based method gitu ya. Data sendiri itu ada tiga gitu ya, tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Tier 1 itu yang sudah ditetapkan di em, global gitu, standar global. Jadi kalau misalkan kita mau mau menghitung sebenarnya emission factor dari suatu bahan bakar gitu yang memang tidak ada datanya di Indonesia, ya udah kita pakai yang data tier 1 gitu, which is um, dan disepakati oleh global gitu. Sangat penting untuk mencantumkan bahwa kita memakai data tier 1, 2, 3 itu dalam laporan hasil perhitungan GRK-nya nanti gitu, supaya ya tadi waktu kita bahas masalah prinsip itu lebih akurat gitu kan, dan transparan bahwa data kita itu memakai tier berapa gitu. Tier 2 itu lebih detail gitu. Jadi semakin ke atas nih, semakin ke tier 3 itu jauh lebih detail secara pengukurannya gitu ya. Tier 1 kan tadi yang global, tier 2 itu yang nasional gitu. Jadi kalau misalkan contoh saya lihat di tier 2 itu sekarang kan sudah ada misalkan bensin gitu ya. Bensin di Indonesia ketika kita mau mengukur emisi karbon di perusahaan Indonesia, misalkan ada dari fuel gitu ya, dari bensin, ya sebaiknya memakai data tier 2 gitu, karena dari KLH sendiri sudah ada gitu emission factor untuk bensin. Kan bensin di tiap negara juga beda-beda gitu kan. Ada misalkan di Indonesia yang kadar sulfurnya lebih tinggi gitu kan, sementara di negara lain mungkin lebih lebih asam gitu segala macam gitu ya. Jadi eh, lebih 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 presisi lah boleh dibilang gitu ya, tier 2 itu dibanding tier 1. Tier 3 of course itu jauh lebih presisi, itu memakai alat hitung di lokasi gitu. Tapi ya seperti yang kita lihat belum banyak company di Indonesia yang bisa sampai punya data tier 3, kalaupun ada juga alatnya nggak murah gitu ya. Tuh. Nah, sementara untuk referensi sendiri ada yang pakai IPCC, ada yang pakai DEFRA gitu. Sementara untuk yang di nasional itu kalau untuk yang listrik PLTU gitu ya, untuk skop 2 itu biasa memakai emission factor yang diterbitkan oleh ESDM, sementara yang sisanya itu dari KLH. Nah, ini contoh emission factor yang diterbitkan oleh KLH gitu ya. Nih, bisa kelihatan kan minyak tanah CO2, ada CH4, N2O gitu. Ini berapa sih emission factornya gitu. Nah, ini penting nanti untuk menghitung misalkan ada coal. Nah, ini ada batu bara gitu kan. Jadi PLTU memakai batu baranya levelnya apa nih? Rendah, sedang, tinggi. Jadi tidak bisa disamakan gitu kan. Semua PLTU gitu tergantung dia memakai kalorinya yang rendah atau yang tinggi gitu kan. Karena masing-masing memiliki emission factor yang berbeda-beda gitu. Kemudian ini yang ESDM sama, jadi
PLTU di masing-masing pulau juga tidak sama emisinya gitu kan. Selain tadi karena ada batu bara juga, tapi ada ini juga gitu ya. Eh, di masing-masing provinsi memiliki faktor emisi yang berbeda-beda. Nah, ini yang Devra tadi. Oh ya, ini jadi sekalian contoh perhitungan gitu ya. Jadi kalau misalkan em, ini saya bikin perhitungan bagaimana kalau kita mau menghitung emission factor untuk B30, B35, B40 gitu ya, yang di Indonesia gitu ya. Karena datanya nggak ada di KLH, jadi kita memakai data tier 1 tadi yang di global, which is yang saya pakai di sini dari Devra gitu ya. Nah, contoh em, saya mau menghitung B30. B30 itu kan campuran dari 70%-nya diesel yang fossil fuel dan 30-nya biodiesel gitu. B35 65% diesel, biodiesel lebih banyak. B40 biodieselnya lebih banyak juga gitu. Logikanya kan semakin banyak biodiesel harusnya kan emission faktornya lebih rendah. Nah, bisa dilihat di sini gitu. Kalau B40 di level 1,66, sementara B30 di 1,9. Ini dapat dari mana? Nah, lihatnya dari sini yang di Devra. Jadi udah lengkap. Jadi kalau untuk diesel dalam satuan liter gitu ya, emission faktornya itu 2,66 gitu ya. Nah, kemudian untuk biodieselnya bisa dilihat 0,16 gitu. Jadi ini tinggal dikalikan, dijumlahkan dapat sekian gitu. Ini contoh perhitungan memakai data tier 1 gitu ya. Lanjut, eh, ini contoh perhitungan. Misalkan nih PT ABC gitu ya, dia manufacturing facility-nya dengan 10 megawatt gitu ya. Ada memakai natural gas, ada coal, ada diesel gitu. Di dalam contoh ini yang dihitung hanya CO2 saja gitu ya, anggap tidak ada CH4 dan N2O-nya. Nah, kira-kira berapa nih gitu kan total emission dari company PT ABC ini dalam CO2 gitu ya dari stationary combustion yang di atas ini. Nah, kalau kita lihat nih di sini kan nah yang seperti dibahas tadi sebelumnya di slide sebelumnya gitu kan ada activity data gitu ya, data pemakaian gitu. Jadi fuel consume-nya itu berapa per tahunnya itu gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan eh, untuk natural gas 20 juta gitu ya. Kemudian untuk coal 40 ribu. Nah, untuk diesel dia di sini dibilangnya bahwa eh, begin the year, berarti stok awalnya itu 41.900 sama stok akhirnya 6.000. Jadi beberapa perusahaan juga ada beda-beda gitu cara mencatatnya. Ada yang memang mencatat berapa eh, diesel yang dibeli gitu kan. Ada juga yang memang membeli di awal di inventory terus nanti keluar gudang berapa gitu ibaratnya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita kalau mau menghitung emisi gitu. Jadi untuk yang diesel itu stok awal dikurangi stok akhir. Jadi yang kepakai itu cuma 39.900. Jadi yang ada yang sisanya itu nggak belum belum mengeluarkan emisi gitu kan ibaratnya gitu. Jadi jangan dihitung di 41.900-nya, tapi yang dipakainya gitu. Jadi nah, untuk totalnya fuel consume dikali emission factor gitu. Di sini dikasih tahu emission factornya itu ada berapa berapa berapa. Nah, nanti kalau kita menghitung emisi gas rumah kaca memang sebaiknya kita cantumkan ini sumbernya dari mana gitu kan. Sehingga eh, bisa menghindari lah, lebih ke menghindari dispute gitu karena beda metodologi, beda konsultan, angkanya bisa jadi beda gitu. Dan itu sah-sah saja gitu, nggak salah gitu. Nah, selama memang di laporan itu dicantumkan bahwa misalkan saya memakai Devra, saya memakai KLH gitu. Of course nanti hasilnya akan beda gitu ya. Nah, ini untuk yang ini hanya 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 CO2 saja, berarti kan tinggal di perkalian biasa ini ya, gitu ya, matematika dasar lah gitu ya. Jadi ketahuan bahwa dari PT ABC itu mengeluarkan emisinya itu 129.365 ton CO2 gitu. Nih. Nah, yang agak rumit lagi itu kalau misalkan seperti ini gitu ya. Jadi selain CO2 kan tadi ada emisi sampingnya itu di CH4 dan N2O gitu. Nah, ini yang lebih kompleks perhitungannya. Prinsipnya sama, gitu ya. Harus ada activity data,
kemudian ada emission factor. Nah, cuma harus ada ditambah, maksudnya dikalikan tambahan data yaitu global warming potensialnya gitu. Karena kita akan menghitung dalam hasil akhirnya itu CO2 ekuivalen. Nah, sehingga kita harus tahu GWP dari CH4 ke CO2 itu berapa, kemudian GWP dari N2O ke CO2 itu berapa gitu. Nah, contoh ini ya, gitu. Ini contoh datanya ada sekian gitu kan. Nah, dari 500 galon itu, ini kan fuel consume-nya itu 500 galon gitu ya. Nah, kita pisahkan dulu per masing-masing senyawanya gitu. CO2 emisinya berapa dikalikan emission factor yang CO2 sendiri, yang CH4 fuel consume-nya dikalikan emission factor yang punya CH4, N2O fuel consume dikalikan emission factor yang N2O juga gitu. Nah, didapat ini emisinya, tapi masih dalam masing-masing senyawa. CO2, CH4, N2O gitu ya. Nah, ini yang harus dihitung disetarakan ke CO2 ekuivalen gitu. Nah, jadi harus dikonvert. Nah, sebelum ke CO2 ekuivalen, kita harus melihat dulu yang tadi kan di sini yang ini kilogram, ini gram-gram. Karena memang dalam kasus ini sampingan emisi untuk CH4 dan N2O itu kecil sekali gitu ya. Nah, sehingga yang ini satuannya harus disamakan dulu gitu. Semuanya di dalam kilogram gitu. Jadi yang tadi CH4N2O-nya dalam gram dikonvert menjadi kilogram gitu. Nah, ini kadang yang kadang ya saya juga kalau menghitung suka kelewat gitu kan gitu dari gram ke kilogram atau sebaliknya gitu kan. Nanti ada yang joule ke kilojoule gitu segala macam. Nah, setelah semuanya sama satuannya dalam kilogram baru dikalikan dengan GWP-nya gitu ya. Yang CO2 of course GWP-nya kan satu gitu kan. Jadi sama gitu akan ada di 5.000 segini gitu. Nah, yang CH4-nya ini yang tadinya 0,205 kilogram ketika dikalikan GWP-nya karena 25 kali kan gitu jadinya 5 kilogram sama yang N2O jadi segini. Total 5 juta 5.199,525 kilogram atau segini gitu ya. Ini cara perhitungannya gitu ya. Nah, sekarang ini banyak company-company termasuk di Indonesia juga gitu ya udah yang melihat bahwa greenhouse gases itu udah sebagai bisnis risk gitu ya. Kenapa? Ini contoh dalam hal ini ada company A, ada company B gitu ya. Company B itu membeli barang raw material gitu ya dari company A. Jadi si company A ini menjadi suppliernya si company B gitu. Nah, company B karena purchase goods-nya itu masuk ke scope 3-nya company B, tentu saja company B akan mencari supplier-supplier yang karbon emisinya rendah gitu. Sehingga secara tidak langsung sebagai company A, sebagai supplier, dia juga harus bisa menurunkan emisi karbonnya gitu. Karena kalau enggak, ya dia tidak akan dilirik lagi sama company B atau dengan kata lain jadi tidak kompetitif. Bisa jadi misalkan harganya mungkin lebih murah gitu ya, secara barang. Tapi karena company B ini sudah concern tentang net zero emission, sudah ditarget sama manajemennya harus menurunkan emisi karbon, jadinya dia lebih baik memilih supplier lain yang memang mempunyai emisi karbon yang kecil gitu. Jadi secara tidak langsung sekarang eh, greenhouse gases ini udah jadi resiko bisnis gitu. Karena kedepannya eh, ya company juga akan menjaga reputasinya sendiri gitu. Contoh nih yang real ya di dunia industri gitu ya. Di Indonesia kan ada pabrikan yang membuat aparel-aparel Nike gitu ya, Adidas gitu. Nah itu dari Nike Adidasnya itu sendiri udah meminta bahwa kandungan karbon per produknya itu harus sekian gitu ya, baju berapa, sepatu berapa. Nah otomatis company Indonesia itu kan harus menjaga sebisa mungkin menurunkan emisi karbonnya supaya memenuhi kriteria dari yang Nike pusat, Adidas pusat gitu. Kalau enggak kan mereka nggak akan dipakai lagi gitu. Otomatis ya bisnis bisa tutup gitu. Dan ancamannya adalah datang dari Vietnam gitu. Karena Vietnam itu memang udah lebih fokus tentang begini, regulasinya juga gitu. Sehingga khawatirnya kalau memang tadi pabrik Nike sama Adidas yang ada di Indonesia ini tidak segera comply, tidak segera menurunkan level emisinya, khawatirnya ya bagi Nike sama
Adidas Global kan yang penting pasokan aman, ya mereka lebih baik membeli dari Vietnam gitu ya, seperti itu. Jadi eh, sudah tidak spesifik hanya menurunkan emisi saja, tapi udah mulai ada efek ke bisnis gitu ya. Sehingga saya tidak heran nih kalau misalkan sebenarnya udah mulai sih gitu ya, dari sejak bursa karbon kemarin udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang awalnya tidak mempunyai roadmap untuk net zero emission, menurunkan emisi karbonnya, sekarang udah banyak company-company yang jadinya bikin gitu kan. Kapan dia harus di level net zero, atau misalnya di 2030 harus turun berapa persen gitu. Sudah mulai banyak dan sudah mulai em, ya ramai jadinya gitu kan. Nah, sebenarnya momennya ini pas gitu ya, kalau memang nanti karbon kreditnya pun sekarang kan di bursa udah cukup banyak, tinggal masalahnya trigger aja nih dari government gitu kan, penalti lah gitu bagi perusahaan-perusahaan yang banyak menghasilkan emisi karbon. Sebaiknya ya risk and reward-nya segera diterapkan gitu, supaya mau nggak mau mereka untuk menurunkan emisi karbon akan membeli karbon kredit, ya jadinya rame juga gitu. Dan yang punya green project juga jadinya terpacu untuk segera menyelesaikan merilis karbon kreditnya, karena dia tahu begitu jadi karbon kredit akan ada yang beli nih di bursa gitu, karena udah rame gitu. Nah, ekosistem ini yang memang saat ini masih PR di Indonesia gitu, termasuk em, dari perbankan juga diharapkan lebih banyak in charge masuk melalui financing-financingnya gitu ya. Nah, selain yang tadi bisnis risk juga ada yang namanya ESG rating gitu ya. Kenapa let's say misalnya contoh di sini ya, sama di Indonesia ini TPK gitu ya. Kenapa dia juga harus concern menurunkan em, emisi karbonnya? Karena dia peduli untuk menjaga ESG ratingnya tetap bagus gitu. Semakin bagus ESG rating dia, ya tentunya karena dia TBK, sahamnya makin menarik dan bisa masuk ke kategori green stocks gitu ya. Jadi sekarang itu banyak investor-investor asing yang memang sudah bikin certain percentage di portfolionya, kalau mau masuk misalkan ke eh, investasi di negara berkembang, yang green harus sekian persen, yang non green sekian persen. Nah, paling gampang adalah dilihat dari ESG ratingnya gitu ya. Kemudian ada lagi kalau ini yang Sustainalytics gitu ya. Sustainalytics itu lebih ke ESG risk rating. Jadi semakin kecil angkanya, itu semakin bagus gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini semain Indonesia kan medium ya, di angka 20 sampai 30. Nah, sebisa mungkin dia harus mengurangi emisi karbonnya sehingga bisa masuk ke kategori low gitu. Syukur-syukur nanti di yang 0 sampai 10 gitu. Ini ESG risk rating, semakin kecil semakin bagus. Beda lagi dengan Bloomberg. Nah, Bloomberg juga menghitung gitu. Dia punya metodologi sendiri juga. Nah, kalau Bloomberg semakin besar angkanya semakin bagus gitu ya. Nah, contoh lihat nih company ini gitu ya. Dari sisi environmentalnya dia leading, sosialnya dia leading gitu. Governance-nya yang masih belum gitu ya. Jadi kenapa ke depannya perusahaan itu akan melihat bahwa carbon emission ini penting, tidak semata-mata untuk yang tadi tuntutan dari regulasi atau tuntutan dari si buyer, tapi dia juga harus memperbagus ESG score-nya dia. Ujung-ujungnya nih, kalau misalkan ESG score dia bagus, akses dia eh, ke financial industry itu lebih terbuka lebar gitu dibanding dengan apabila ESG-nya itu jelek gitu. Jadi contohnya begini. Bank-bank itu kan sekarang di encourage juga oleh OJK itu untuk menyalurkan pendanaan hijau atau green financing gitu ya. Nah, salah satu indikator supaya kan gitu, bank juga kan dia menjaga reputasinya gitu ya. Jangan sampai terlibat di greenwashing gitu ya. Di kontraknya green financing tapi ternyata dipakai untuk trading batu bara gitu ya. Nah, untuk menjaga itu tidak jangan sampai terjadi gitu ya. Salah satu indikator adalah melihat di ESG gitu. Jadi kalau memang ternyata perusahaan itu environmentalnya sama sosialnya udah bagus, ya salah satu indikasinya berarti oke. Berarti dia sudah eh, memenuhi kriteria eh, yang eligible untuk menerima green financing gitu. Jadi em, nggak nggak spesifik tentang
pencatatan GRK saja itu hanya hanya di satu sisi, gitu, tapi itu jadinya impact dari ujung ke ujung gitu ya. Makanya kalau yang tadi kita lihat di slide-slide awal bahwa upstreamnya itu adalah inventory accounting gitu ya, midstreamnya itu di carbon exchange-nya sendiri, kemudian di downstreamnya kalau saya lihat itu di produknya gitu, end produknya ada carbon credit sama green financing. Itu paling Gio yang bisa saya share di pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke Gio. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang. Cukup komprehensif banget ya untuk materinya, dimulai dari adanya carbon trading, mekanisme dan latar belakang ini ya, regulasi dan mungkin tren ke depannya akan seperti apa gitu. Kenapa ini jadi compliance, kemudian juga tadi secara mekanisme ya, ada yang operational, financial boundaries, sama juga eh, ada tiga tadi ya, saya lupa satunya apa Pak. Dan ada juga tadi Time untuk boundary. Ya. ya, dan bagaimana juga tadi untuk satu satuannya ya, setiap CO2 ekuivalen itu harus disetarakan dulu gitu secara beban dan juga secara zatnya gitu supaya bisa dihitung nantinya. Mungkin itu sebagai gambaran umum ya terkait apa sih yang sebenarnya akan dilakukan uh, dalam carbon accounting dan apa sih fungsi carbon accounting ini nantinya yang akan digunakan untuk offsetting gitu atau mungkin ya cap and trade tadi ya yang complementary compliance market. Nah mungkin dari paparan tadi untuk peserta kayaknya ada beberapa yang udah mau nanya ya. Kira-kira apakah ada hal yang ingin didiskusikan ditanyakan? Silahkan boleh untuk tiga orang penanya pertama. Oke. Sudah ada mungkin yang pertama Pak Agus Rianto, kemudian boleh dilanjut oleh Pak Fatur Rahman Nafis, dan terakhir Pak Yoga. Oke, mungkin nanti setelah ini kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, kita coba lihat waktunya ya. Tapi kita boleh mulai dulu dari Pak Agus. Silahkan Pak Agus, boleh on mic. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadang. Menarik sekali ya pemaparan materi pada hari ini. Tentunya tadi menyinggung soal SPE GRK juga, bagaimana carbon accounting. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana menurut Bapak mekanisme kredit karbon di Indonesia dapat diterapkan secara konsisten, kredibel, maupun berkelanjutan? Apabila kita melihat hingga saat ini masih terdapat kesenjangan cukup signifikan dari target dekarbonisasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan realisasi di lapangan. Misalnya di NDC Indonesia, target penurunan itu 29 hingga 41% pada tahun 2030. Namun, justru ada penurunan target yang awalnya 2025 itu 23%, justru direvisi menjadi 17 hingga 19%. Nah, eh, terutama pada ini ya Pak, regulasi tentang bagaimana MRV-nya, Measurement, Reporting, Verification, Standard Additionally, mekanisme klaim ganda juga, itu belum terlalu jelas bagi sektor-sektor industri yang non prioritas yang Bapak paparkan mungkin tadi tentang lebih ke mandatory carbon market ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apakah Indonesia ini tidak terlihat terburu-buru mengimplementasikan pajak karbon maupun perdagangan karbon melihat masih carut-marutnya regulasi yang belum terlalu jelas gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agus. Saya izin respon dulu Gio ya. Aku masih ingat gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang saya setuju kalau melihat negara Indonesia ini, ya saya juga sempat diskusi hal yang sama dengan Pak Wahyu dari Kementerian Lingkungan Hidup ya waktu itu. Dia juga mengakui tidak gampang gitu. Pak Joko juga dari BPDLH gitu ya. Karena kalau saya lihat tuh ujung-ujungnya satu gitu ya, belum adanya, belum jelasnya, belum clearnya risk and reward dari government gitu. Jadi kalau misalkan yang bisa menghasilkan carbon credit atau bisa yang mengurangi emisi karbonnya itu rewardnya apa gitu dari government? Apakah misalkan nanti ada tax discount gitu ya, pemotongan pajak atau apa gitu? Sekarang kan belum ada nih gitu. Kemudian yang menghasilkan emisi karbon di atas ambang juga toh tidak dikasih penalti gitu kan, izin tambang juga masih jalan-jalan aja gitu. Nah seperti itu. Jadi em, hal-hal seperti itu yang menurut saya membuat perjalanan ini menjadi lambat gitu ya. Di satu sisi
memang bursa karbon, kemudian elemen-elemen yang lain juga belum belum berfungsi secara optimal. Contohnya begini, kalau eh, Mas Agus aware gitu ya, kan ada lagi satu lagi ICDX gitu ya untuk perdagangan REC gitu ya, Renewable Energy Certificate. Nah itu beda dengan bursa karbon yang ada gitu. Dan nah kenapa gitu? Dan terkadang di Indonesia ini ya seperti biasa lah ya, satu bagian tidak ngobrol dengan bagian yang lain gitu. Contoh misalkan di satu sisi OJK bilang ke perbankan, tolong dong bantu gitu kan, kasih financing ke green green project, misalkan ke yang PLTS gitu ya, ataupun mini hydro gitu ya, kasih gitu kan pembiayaan supaya mereka bisa menghasilkan karbon kredit bisa dijual gitu. Nah, tapi kan untuk memberikan project financing di green project itu kan nggak gampang gitu ya. Eh, Pertama di bank di Indonesia itu kalau sesuatu hal yang baru itu udah kategorinya high risk gitu ya. Nah, jadi balik lagi. Nah, sekarang insentif dari BI atau OJK apa ke perbankan ini kalau memang perbankan ini bisa memberikan financing ke green project gitu. Sementara green project ini kan tenornya itu nggak pernah yang 1 tahun 2 tahun, pasti panjang gitu. Kebayang pembangunan instalasi gitu ya, misalkan mini hydro atau solar panel gitu kan, itu kan bukan hal-hal yang cuma selesai dalam 1 bulan 2 bulan, tapi panjang gitu. Eh, Nah, kemudian returnnya pun berapa? Karena diharapkan dari pelaku usaha pun kalau mau meminjam green finance itu kan pengennya lebih murah gitu kan. Karena kalau nggak, ya apa insentifnya gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya semuanya begitu gitu. Dari bank juga ingin memberikan green financing yang banyak, tapi rewardnya apa gitu. Pelaku usaha pun pengen yang murah, ya. Tapi kenyataannya kan mahal juga karena untuk eligible dia menjadi eligible untuk menerima green financing tadi kan banyak syarat-syarat yang harus dilakukan gitu. Karena di satu sisi bank juga meminta syarat yang lebih banyak supaya menghindari dari greenwashing gitu. Nah, hal-hal itu yang memang nggak mudah gitu. Tapi ya balik lagi sesuai komitmen Indonesia baik di Paris Agreement maupun yang di G20 dulu di Bali gitu ya. Di sana kan roadmap-nya udah dijelaskan bahwa untuk memberlakukan carbon tax itu harus ada bursa karbon dulu gitu. Makanya waktu itu boleh dibilang di tahun 2023 ya sedikit banyak dipaksakan gitu ya supaya ada dulu gitu supaya nanti carbon tax-nya juga bisa berjalan gitu. Jadi memang nggak kita juga bisa lihat ini nggak sempurna gitu. Jadi memang yang penting ada dulu, ada dulu, ada dulu. Jadi diharapkan nanti bisa berjalan semuanya gitu. Itu sih yang bisa saya ini respon. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya tadi lupa mengenalkan diri bahwa saya dari Institut Teknologi 10 November, Pak. Oh Kebetulan ya, penelitian saya juga relevan dari paparan Bapak. Nah, mungkin yang saya tangkap di sini memang bagaimana perusahaan itu merasa tertekan dengan adanya regulasi tersebut, terutama pada struktural keuangan perusahaan itu sendiri. Itu sih, Pak Eh, ya. ya, ya, gini, saya real case nih ya. Saya pernah ketemu dengan Iya. salah satu BUMN yang terindikasi. Ya, kita lihat lah dia menghasilkan emisi gitu. Saya tanya gitu, eh, bagaimana planningnya ke 2030 gitu. Ya, dia sebagai BOD gitu ya. Ya, selama tidak ada eh, teguran, selama tidak ada additional carbon tax gitu. Ya, dia pikirkan ya udah, saya produksi aja maksimal gitu kan, supaya revenue saya tetap tinggi gitu. Karena kalau misalkan dia turunkan em, produksinya, otomatis revenue-nya turun, ya profit juga turun gitu. Nah, jadi ada yang begitu juga gitu kan, gitu. Tapi dia bilang kalau nanti memang sudah ada carbon tax, sudah memang ada batasan atas tadi yang compliance market ya, PTBAE-nya sudah ada, udah turun gitu. Of course dia juga akan mulai mengganti mesin-mesin yang lama dengan mesin baru, kemudian dihitung-hitung lebih murah mana dengan membeli mesin baru atau membeli carbon credit atau membayar tax gitu. Jadi ujungnya memang ya ke eh, kalau untuk pelaku usaha ujungnya jadinya bisnis calculation lagi Mas gitu. Karena di satu sisi juga kan dia sebagai dari pemegang saham juga kan minta profit juga tetap dijaga gitu. Itu yang memang kadang em, tidak mudah gitu ya untuk menerapkan
konsep dari ESG ini, dari decarbonization ini dengan kondisi di lapangan gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, Baik, mungkin terima kasih Pak Agus. Pak Dadang mungkin boleh lanjut ke Pak Fatur Rahman Nafis ya untuk yang pertanyaan kedua. Silakan Pak Fatur Rahman. Oke. Saya ingin bertanya beberapa, tapi pertama, kalau misalnya ingin mempelajari GSG accounting lebih dalam, kira-kira Bapak punya referensi sumber nggak, Pak? Terus, yang kedua, aku sebenarnya tertarik dengan bahasan pertanyaan dari Pak Agus tadi. Terus, eh, aku aku mau bertanya soal bagaimana bagaimana kalau misalnya kita semua itu merubah sistemnya secara keseluruhan gitu. Jadi ngomongin sistem ekonomiknya sendiri gitu. Mungkin kita bisa bisa berfokus pada sistem redistribusi atau eh, eh, lumayan kiri sehingga saat saat kebutuhan semua masyarakat terpenuhi, maka akan lebih mudah untuk ngeset atau memberikan peraturan kepada perusahaan agar lebih taat. Jadi kayak eh, saat dibawa saat dibawa menjadi sosialis misalnya, terus makanya tidak ada insentif lagi bagi perusahaan untuk growth dan lain-lain gitu. Kalau kayak gitu solusi keseluruhannya gimana, Pak? Jadi dua pertanyaan tadi soal belajar di mana sama ubah sistem ekonomiknya sendiri. Kebetulan aku kalau nggak salah Bapak dari perbankan juga ya. Itu sih, Pak. ya, ya, ya. Oke. Eh, Terima kasih Mas Fatur Rahman. Pertanyaan nomor dua sih, aduh agak berat ya ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau untuk belajar GHG accounting itu sebenarnya sekarang itu udah banyak banget gitu ya, yang online pun banyak gitu ya. Ataupun yang sertifikasi berbayar juga ada gitu ya gitu ya. Kita pun nih FC juga nanti Pak Jo mungkin akan mempersiapkan kelas gitu ya untuk belajar GHG accounting lebih jauh gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Bisa dicari sih Mas, banyak gitu. Saya sendiri kemarin ngambil sertifikasi ISO 14064 gitu ya. Ya alhamdulillah tidak murah gitu ya, tapi ya ya bagaimana ya, mau kita mau juga pengen tahu gitu ya. Jadi dari dalam negeri, dari luar negeri juga ada. Eh, Memang Indonesia ini kan agak beda gitu ya dengan yang di luar negeri. Untuk kita juga punya metodologi sendiri gitu. Jadi saran saya kalau misalkan mau fokus di pasar dalam negeri, ya ambil yang memang dalam negeri gitu ya. Tapi kalau mau fokus juga untuk yang internasional ke luar negeri, ya bisa ambil dari lembaga-lembaga luar negeri karena mereka udah pakai yang internasional standar. Tapi intinya sama aja sih gitu, ujung-ujungnya gitu. Kemudian untuk yang kedua, ubah sistem ekonomi, aduh itu mesti tanya ke Pak Purbaya sih Mas ya, gitu. Cuma eh, jujur kita juga dari FC udah beberapa kali misalkan memberikan sosialisasi tentang Green Initiative gitu ya ke UMKM gitu ya, karena fokus kita juga kemarin untuk social impact itu ke UMKM. Tidak mudah, tidak mudah karena bagi UMKM itu boro-boro ibaratnya memikirin green atau net zero, yang penting harus break even dulu nih gitu. Usaha saya yang penting jalan aja dulu gitu. Ibaratnya gimana balik modal dulu itu nanti deh gitu. Nah, itu yang nggak mudah gitu ya. Dan even di perusahaan besar pun sama gitu kan. Untuk menjalankan green initiative itu kan butuh modal nggak sedikit gitu. Ibaratnya dia harus nambah capex gitu kan. Misalkan tadi mau mengurangi ketergantungan listrik dari PLN em, supaya em, skop 2-nya turun, tidak bergantung PLN yang berbasis batu bara. Jadi dia mau install solar PV gitu ya di pabriknya gitu. Itu kan nggak mudah dan harus dipasang di depan gitu. Nah, nggak murah juga gitu. Nah, itu yang bagi pelaku usaha kan harus ngitung gitu kan cost and benefit analysisnya gitu. Kira-kira kalau kalau ini dipasang berapa, kalau enggak bagaimana impactnya gitu. Nah, lain hal memang yang memang em, perusahaannya itu udah punya komitmen kuat, punya roadmap yang udah jelas gitu.
Nah, ya dia tentunya bakal sudah dialokasikan gitu kan budget-budget untuk itu. Karena terus terang net zero ini atau ESG ini impact-nya itu lebih ke long term gitu. Jadi nggak short termnya mungkin nggak kerasa. Ya apalagi tadi yang harus mengeluarkan capex di depan gitu kan, kepotong dari kas yang ada untuk kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Nah tapi impact-nya ke depannya ketika perusahaan itu udah green, dia sebenarnya lebih gampang untuk memperoleh green finance dari beberapa financial institution gitu. Itu. Tapi kan bagi perusahaan besar udah ngitung risk and reward-nya gitu. Ya balik lagi dari regulator gitu ya, secara regulasi udah clear belum gitu risk and reward-nya. Itu paling. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Cukup menjawab. Baik, mungkin eh, pertanyaan sesi pertama ini terakhir itu dari Pak Yoga ya. Mungkin silakan Pak Yoga dari Haradeng Bandung. Silakan Pak Yoga. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Eh, Terima kasih Pak Dadang atas pemateriannya. Ini sangat daging menurut saya. Dan izin perkenalkan diri, saya Yoga Fauzan. Saya dari Founder and Advisor Haradang Bandung. Kami NGO di bidang pangan dan lingkungan di Kota Bandung. Dan mungkin izin Pak sebelumnya, mungkin sebelum ke pertanyaan, kita juga ini karena basicnya dari program kita yang mau saya tanya, kita tuh ada program Pak namanya di mana program ini carbon offset. Nah, carbon offsetnya ini kita melakukan terkait dengan tanaman-tanaman pangan. Mungkin kan sejauh ini kita ngelakuin carbon offset itu dengan CSR perusahaan, ISI perusahaan itu dengan di luar sana itu adalah tembak apa namanya yang di laut itu dari mangrove ya kan, dari tanaman-tanaman mangrove. Nah, cuman kalau di kita sendiri kita mau mau rencananya adalah sudah berjalan juga sih Pak, kita terkait dengan carbon offset di bidang pangan itu adalah singkong. Nah, menurut Bapak, kendala kami itu adalah terkait dengan bagaimana kita mengkalkulasi dari misalnya daya serap karbon dari singkong itu sendiri, atau misalnya katakanlah nanti ada perusahaan yang ingin apa carbon offset ke program kami, terus kita juga kendalanya adalah bagaimana menghitung dari si daya serap tanaman pangan sendiri, karena mungkin saat ini kan daya serap tanaman pangan belum se-eksis itu ya Pak untuk penyerapan, jadiin penyerapan karbon atau carbon offset. Nah, menurut Bapak ada alternatif lain nggak Pak sekiranya untuk melakukan perhitungan tadi, atau misalnya oh Mas pakai JIS aja, atau misalnya dari pemetaan dari geospasial dari lahan pertaniannya, atau bagaimana. Nah, yang kedua terkait dengan mungkin kita juga kan bergerak di bidang ini ya Pak, di bidang hotel, restoran, dan kafe. Jadi kita menekan sampah sisa makanan dari hotel, restoran, kafe. Nah, kebetulan di beberapa hotel juga memang sudah ada apa namanya insight mereka atau roadmap mereka tuh terhadap ESG yang memang carbon footprint tadi. Nah, kiranya Bapak pernah mendengar nggak sih kiranya kalau misalnya ada carbon project yang memang dia ini adalah nge-offsetnya dari penyelamatan pangan. Kayak semisal kita menyelamatkan pangan lebih dari hotel, semisal oh ternyata penyelamatan pangan itu setara misalnya di convert into carbon offset itu menjadi apa menghapus jejak karbon berapa banyak karbon gitu. Nah, kiranya mungkin boleh Pak di-sharing dari dua pertanyaan tadi. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Kang Yoga. Oke, mungkin yang pertama dulu ya, gitu untuk yang tadi singkong gitu ya. Eh, saya belum melihat spesifik yang singkong, tapi saya pernah membahas yang padi gitu ya. Jadi kurang lebih sama lah ya gitu. Jadi kalau yang di padi, saya pernah lihat juga ada yang memajukan ke KLH dan metodologinya juga ada di KLH. Jadi mereka harus menentukan dulu sebelum ada usaha yang dilakukan itu berapa. Contoh misalkan mereka memakai pupuk kimia gitu ya. Kan itu ada unsur dari CH4-nya gitu ya, 2O-nya gitu. Terus setelah panen juga suka dibakar gitu kan. Jadi kan ada CO2-nya gitu. Kemudian airnya juga gitu kan nggak diatur gitu kan. Nah, sampai dia bisa bikin hmm, pupuknya pakai organik, kemudian setelah panen juga nggak dibakar gitu kan, dan pemanfaatan airnya pun dia memakai aliran air yang lebih efektif gitu ya. Nah itu saya lihat tuh dia dia bisa mengklaim ada pengurangan, jadi ada metodologinya. Nah itu mungkin bisa diterapkan di singkong. Logikanya sih harusnya mirip-mirip ya gitu. Nah, sedangkan untuk spesifik tanaman sendiri gitu yang saya pernah lihat itu saya pernah diskusi itu dengan BRIN. Di BRIN sendiri itu udah banyak orang-orang yang ya senior-senior kita gitu ya, profesor-profesor kita yang ngeriset macam-macam tanaman gitu. Jadi misalnya pohon jati ini serapannya berapa untuk usia sekian. Karena kan CO2 yang diserap tanaman itu kan akan menjadi batang dan sebagian ke tanah gitu kan. Nah, itu yang dia ada sekian persen jadi batang, sekian persen ke tanah. Itu ada data-datanya gitu.
Untuk lebih presisi bisa ke BRIN, tapi kalau untuk yang tadi mau melihat yang padi, rasa-rasanya di KLH ada gitu. Saya pernah lihat, mungkin bisa di search di websitenya gitu ya. Nah, kemudian yang hotel tadi, ya prinsipnya sih mirip ya gitu. Kalau yang saya suka diskusi dengan teman-teman itu, yang penting sebelum em, kegiatan ini dilakukan itu seperti apa. Nah, kemudian ada kegiatan ini menjadi lebih bagaimana gitu. Kalau menjadi lebih efektif lebih apa, yaitu yang bisa diklaim pengurangannya. Jadi ya kayak contoh tadi deh, misalkan kalau di pelaku usaha gitu ya, selama ini listriknya 100% dari PLN, berarti emisi skop 2-nya sekian. Kemudian kami melakukan instalasi solar panel yang mensupport misalkan 50% dari megawatt kebutuhannya gitu kan. Nah, berarti kan ada pengurangan gitu kan, skop 2-nya. Nah, itu. Jadi ini juga contohnya seperti let's say hotel itu kan selalu di ininya waste management biasanya kan, sampah bekas makanannya gitu kan yang tidak termakan gitu kan. Nah, dikelola misalkan jadi apa, nah itu bisa menghemat berapa gitu. Itu sih paling eh, yang bisa saya sampaikan. Eh, Pak Gio, em, Baik, mohon maaf karena saya ada agenda berikutnya. Paling pertanyaan oke. berikutnya kita bahas offline aja kali ya. Nah, Oke, boleh. Mungkin eh, kalau begitu, terima kasih banyak Pak Dadang atas waktunya ya sudah diberi kesempatan. Maaf untuk sekarang berarti hanya satu sesi pertanyaan dari tiga penanya. Mungkin buat eh, Pak Bu Fatimah dan juga rekan-rekan yang sudah ada di chat, itu mungkin jika bila ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan di WhatsApp group. Nanti akan direspon oleh Pak Dadang secara langsung ya Pak di WhatsApp group gitu. Dan kalau misalnya mau ada diskusi lagi atau apa mungkin kita bisa set up waktu lagi untuk membedah lebih dalam ya bersama-sama boleh gitu. boleh. Ya, ya Oke, mohon maaf juga ke Mbak Fatimah. Ya. Saya ada agenda lain jadi harus harus segera ini berangkat. baik. Ya, Kalau begitu mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Dadang karena telah memberikan materi yang sangat komprehensif dan memberikan gambaran umum ya buat kita semua bagaimana carbon accounting dan juga offsetting itu bisa dilaksanakan di Indonesia. Terima kasih juga untuk peran aktifnya dari peserta ada Pak Yoga, Pak Agus, dan juga ada Pak Fatur Rahman yang sudah live, Bu Fatimah dan juga teman-teman yang sudah memberikan chat, pertanyaan di kolom chat. Mungkin untuk kegiatan sharing session hari ini kita sudahi dulu sampai hari ini. Jangan lupa untuk lihat Instagram kami karena untuk rencananya sebulan sekali akan kami lakukan sharing session seperti ini dan ada beberapa topik lainnya selain carbon accounting. Itu juga ada sustainable business model dan juga akan ada green investment gitu. Nanti kita lihat topik-topiknya apa nih yang lagi happening dan sekiranya Bapak Ibu juga ada saran topik apa yang ingin dibahas, boleh juga diinfokan ke kami melalui grup komunitas tersebut. Mungkin jika ada expertise-nya atau ada narasumber yang bisa kami undang, akan kami undang juga untuk memberikan pemaparan. Baik, sekian untuk sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Izin sharing session hari ini kami tutup. Terima kasih banyak semuanya. ya. Terima kasih.